Kita semua pasti pernah berurusan sama data kan? Banyak banget, tapi seringnya berantakan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar gimana caranya mengubah tumpukan data yang kacau itu jadi wawasan yang tajam dan keputusan yang jernih. Coba deh lihat ini. Ini dia yang namanya data mentah. Kelihatannya kacau banget kan? Bayangin aja ini kayak ribuan surat di kantor pos yang belum disortir sama sekali. Potensinya gede, tapi kalau kondisinya begini, ya hampir nggak ada gunanya. Dan jujur aja, ini masalah yang mungkin kita hadapi setiap hari. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ambil tumpukan berantakan ini dan mengubahnya jadi sesuatu yang berarti? Sesuatu yang bisa menuntun kita buat bikin keputusan yang lebih cerdas. Jawabannya, kita perlu pakai topi yang baru. Hari ini Anda akan menjadi seorang arsitek data. Bukan cuma seseorang yang melihat data, tapi yang merancang alirannya, membangun strukturnya, dan mengubah informasi mentah itu jadi pondasi buat keputusan-keputusan strategis yang penting. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari memahami pola pikir seorang arsitek data, terus kita lanjut ke alur kerja praktisnya, cara memilah dan menyajikan data, pentingnya keamanan. Dan terakhir, gimana semua itu mengerucut ke satu tujuan akhir pengambilan keputusan. Bagian pertama, menjadi arsitek data. Eits, ini bukan berarti harus jadi programmer ya. Ini lebih ke soal cara kita berpikir, gimana kita merancang alur informasi supaya jadi lebih terstruktur. Keterampilan intinya itu namanya berpikir komputasional. Gampangnya gini, ini tuh kemampuan buat ngelihat masalah yang rumit, misalnya, kok penjualan turun ya? Terus dipecah jadi langkah-langkah yang logis. Oke, kumpulin data penjualan, cari tahu produk mana yang paling anjlok, baru cari tahu kenapa. Nah, ini mesin yang mengubah pertanyaan apa, jadi jawaban kenapa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya, alur kerja terpadu. Anggap aja ini resep 4 langkah yang bakal kita pakai buat membangun solusi dari data kita. Alur kerjanya logis banget kok. Pertama, identifikasi. Kita pilih-pilih dulu mana data yang relevan dari lautan informasi. Kedua, pengolahan. Disinilah kita pakai alat bantu untuk nemulin pola-pola yang tersembunyi. Ketiga, penyajian, di mana kita ubah angka-angka jadi cerita visual yang gampang dimengerti. Dan yang terakhir, keamanan, buat mastiin wawasan berharga kita nggak jatuh ke tangan yang salah. Oke, biar lebih kebayang, kita pakai analogi ya. Anggap aja seluruh proses ini tuh kayak sistem pengiriman paket di zaman sekarang. Analogi ini bakal bikin semua langkah teknis tadi jadi terasa lebih nyata. Alat pertama kita adalah pivot table. Anggap aja ini mesin rangkuman super buat data Anda. Bayangin Anda punya ribuan baris data transaksi. Pusing kan liatnya? Nah, dengan pivot table, cuma beberapa klik, dia bisa langsung kasih tahu, baju warna biru itu paling laku di bulan Juni, atau puncak penjualan itu tiap Sabtu jam 2 siang. Keren kan? Dia yang nemuin ceritanya buat kita. Nah, kalau kita sambungin lagi ke analogi kita, pivot table ini persis kayak mesin sortir otomatis di gudang ekspedisi. Dia bakal scan kode pos di tiap data, misalnya kategori produk atau tanggal, dan langsung mengelompokkannya ke wadah yang benar. Cepat, efisien, dan akurat banget. Setelah datanya disortir, kita perlu menyajikannya. Disinilah grafik atau chart berperan. Fungsinya itu sederhana, menyederhanakan. Dia ambil ringkasan yang mungkin rumit dari pivot table, terus menampilkannya dengan cara yang bisa dimengerti semua orang dalam sekejap. Melanjutkan analogi kita, kalau pivot table itu mesin sortirnya, nah, grafik itu adalah Google Maps-nya buat si kurir. Coba bayangin, daripada kita kasih daftar puluhan alamat yang panjang dan bikin bingung, mending kita kasih rute yang jelas di peta, kan? Grafik melakukan hal yang persis sama untuk data kita. Dia memastikan pesan kita sampai ke pengambil keputusan dengan cara paling cepat dan efektif. Oke, kita udah bisa memilah dan menyajikan data. Tapi, tunggu dulu, pekerjaan kita belum selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang super krusial, mengamankan aset informasi kita. Karena wawasan yang kita hasilkan itu berharga banget. Data yang udah dianalisis itu bukan lagi sekedar angka loh. Dia udah jadi aset strategis, senjata rahasia kita. Dan sama kayak aset berharga lainnya, ya harus dilindungi. Jangan sampai ada yang ngintip atau bahkan nyuri informasi kita pas lagi dikirim. Jadi gimana cara melindunginya? Ada 2 lapisan utama. Pertama, proteksi dengan HTTPS. Gampangnya, ini kayak kita ngamanin truk pengirimannya, jadi nggak bisa disadap di jalan. Kedua, enkripsi. Nah, ini kayak kita ngacak isi paketnya.
Jadi seandainya pun ada yang berhasil bajak truknya, pas mereka buka kotaknya, isinya cuma tulisan acak yang nggak bisa dibaca sama sekali. Dan sekarang kita sampai di puncak dari semua usaha kita. Disinilah data yang udah kita olah, sajikan, dan amankan menunjukkan kekuatan sejatinya. Disinilah data menjadi keputusan. Ini poin kuncinya. Tujuan akhir kita itu bukan cuma buat bikin grafik yang cantik. Bukan. Tujuannya adalah menciptakan sebuah aset, yaitu informasi yang bernilai, akurat, dan aman. Grafik itu cuma kendaraannya aja untuk menyampaikan nilai tersebut. Dan aset inilah yang jadi dasar buat mengambil keputusan yang hebat. Kalau kita punya data yang bersih, ringkas, dan aman, kita bisa bikin pilihan strategis dengan penuh percaya diri, bukan lagi berdasarkan firasat atau tebak-tebakan. Coba kita renungkan sebentar. Kalau Anda jadi seorang manajer, Anda pilih mana? Dikasih tumpukan 100 lembar kuesioner mentah yang harus dibaca satu-satu, atau dikasih satu grafik ringkas yang langsung nunjukin inti masalahnya? Jawabannya udah jelas kan? Nah, itulah kekuatan seorang arsitek data. Sebagai penutup, saya ingin menantang Anda. Coba pikirkan satu tantangan data terbesar yang lagi Anda hadapi sekarang. Mungkin itu tumpukan laporan penjualan, data survei, atau bahkan anggaran pribadi. Nah, gimana caranya Anda bisa mulai menerapkan pola pikir arsitek data ini, mulai hari ini, untuk mengubah kekacauan itu menjadi sebuah kejelasan?